Baik, kita lanjutkan. Ini saya bahas lagi pertemuan 5 ya, nanti langsung ke pertemuan 6. Di pertemuan 5 kita akan bahas sedikit tentang evaluasi dan validasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu hal. Dalam hal ini yang dinilai adalah kinerja metode. Lalu tujuan dari evaluasi ini ya tentu kita mencari metode yang paling bagus ya. Karena biasanya kita melakukan beberapa kali pengujian, lalu kita evaluasi hasilnya seperti apa. Kriteria evaluasi ya. Di sini ada akurasi, ya. Lalu kehandalan, reliability, lalu kegunaan, usefulness ya. Lalu ada banyak variabelnya untuk menilai kriteria-kriteria dari bagaimana kita mengevaluasi. Tergantung penelitian kita. Keseimbangan di antara ketiganya diperlukan karena belum tentu model yang akurat adalah handal, dan yang handal atau akurat belum tentu berguna. Ya, nah ini memang makanya model algoritma itu memang tidak bisa dikatakan terbaik. Nih, saya mengutip dari dosen saya dulu. Memang tidak ada yang terbaik dari model atau algoritma machine learning. Ya. Semuanya punya porsinya, ya, tergantung datanya. Tergantung datanya, kalau cocok ya berarti dia sedang terbaik. Ya. Tapi belum tentu ketika datanya berbeda, hasilnya masih tetap sama. Ya. Nah, di sini ada 3 kriteria yang berhubungan. Yang pertama, akurasi. Ukuran dari seberapa baik model mengkorelasikan antara hasil dengan atribut dalam data yang telah disediakan. Terdapat berbagai model akurasi, tetapi semua model akurasi bergantung pada data yang digunakan. Ini yang tadi saya bilang ya. Akurasi, kalau kalian bilang naive Bayes itu akurasinya 90%, Pak. Ya, itu kan kalau pakai datanya kalian gitu. Data yang itu gitu. Coba kalau ubah data setnya diubah, belum tentu dia lebih baik gitu. Lalu kehandalan, ukuran di mana model data mining diterapkan pada dataset yang berbeda akan menghasilkan sebuah model data mining yang dapat diandalkan. Jika menghasilkan pola umum sama, ini penting. Misalkan begini, datasetnya jumlahnya 10.000 dengan dataset yang jumlahnya mungkin 200.000 ya. Apakah akan menghasilkan pola yang sama dengan dataset yang sedikit tadi? Nah, ini yang disebut kehandalan. Kalau memang dia mampu menghasilkan menghasilkan akurasi yang sama, baik data yang jumlahnya sedikit dan banyak, maka dia bisa disebut handal. Modelnya handal. Lalu kegunaan, mencakup berbagai metrik yang mengukur apakah model tersebut memberikan informasi yang berguna. Ya, tentu ini hasilnya ya, hasilnya apakah dia bermanfaat atau enggak dari model yang sudah diterapkan. Evaluasi berdasarkan metode pembelajaran mesin, ini nanti ada Rudman square error ya. Ya. Rata-rata ya, rata-rata errornya, lalu prediction, forecasting ya, sama juga ya. Kita bisa melihat di Rudman square errornya. Lalu untuk klasifikasi, untuk menentukan akurasi, itu bisa kita gunakan confusion metric ya, atau
ROC curve ya, area under curve ya. Jadi tadi kalau yang Rudman squared error ini menentukan untuk estimasi, lalu bisa juga untuk prediction ya, atau ramalan ya, forecasting ya. Jadi hanya mengira-ngira ya. Ya, tapi kalau klasifikasi ini pakainya confusion metric nanti untuk menentukan area akurasi atau juga ROC ini. Ini dua dipakai. Lalu untuk clustering biasanya internal evaluation ya, lalu external evaluation ya. Ini kalau kalian pakai Cummins ya. Nah, di sini juga sebenarnya nanti seperti F-measure ya. Ini juga dipakai sebagai variabel dari menentukan metode tersebut handal ya. Nanti kita coba di WK. Rudman squared error adalah metode alternatif untuk mengevaluasi teknik peramalan yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil perkiraan suatu model. Jadi kita mengambil nilai rata-rata dari jumlah kesalahannya gitu. Kalau rata-ratanya kecil, ya bagus ya. Nah, ini semakin rendah, semakin baik kinerja metode pembelajaran. Lalu ada confusion metric ya, ini untuk klasifikasi. Merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode yang menghasilkan klasifikasi. Pada dasarnya, confusion metric mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem ya, dengan hasil klasifikasi yang seharusnya. Nah, confusion metric ini ada tabelnya, ya. Ada rumusnya, ada tabel yang ini sudah dipakai dan ditetapkan ya. Ini tabelnya itu di sini ada prediction class. Nah, perlu diketahui bahwa confusion metric ini harus dataset yang memiliki dua kelas ya. Berarti apa? Supervised ya, supervised learning ya. Untuk menentukan klasifikasi pasti supervised learning. Kalau unsupervised ya pasti itu clustering. Jadi kalau confusion metric dipakai berarti datanya supervised learning. Karena dia sudah pasti ada label kelasnya. Nah, di sini untuk menentukan akurasi itu ada rumusnya nih. Ya, ada TP plus TN lalu dibagi TP plus TN plus FP plus FN. Nah, di sini untuk menentukan, ya, ini rumusnya ya, TP, ini TP ya, ini FN, FP, ini FN, ini TN ya. Jadi ini harus diingat ya. Biasanya ini ada, ini di jurnal saya ada ya. Oke, sebentar saya sambil buka jurnal punya saya. Oke. Nah, di sini dilihat ya, tabel confusion metric ya, tabelnya bisa beda-beda ya, karena yang tadi kan itu lebih ada plus minusnya dan sebagainya. Jadi TP itu adalah true positive rate, ya. Positif rata-rata, ya. TP rate. Lalu FN false negative rate, ya. False positive rate, true negative rate. Ya. Jadi TP, FP, FN, TN.
Ya. Oke. Rumusnya untuk menentukan akurasi adalah seperti ini ya. Rasio kesalahan adalah 1 dikurangi akurasi. Ya. Jadi, semakin mendekati angka 1, itu akurasinya semakin bagus. Ya. Jadi, semakin bagus, misalkan 0,98 ya itu sudah bagus sekali ya dengan perhitungan confusion metric ini. Nah, untuk di sini juga dengan true positive rate ini dia bisa menghasilkan recall dan sensitivity ya, atau sensitivitasnya. Recall itu dia temu kembalinya ya, itu juga dinilai ya, sebagai variabel. Lalu sensitivity juga dinilai, ada specificity ya. Nah, ini nanti penjelasannya kalian bisa cari lah. Tentunya ini dari hasil metrik ini menghasilkan banyak variabel ya, yang bisa kita jadikan acuan untuk menentukan akurasi. Nah, ini saya coba contohkan ya di WK. Oke, sini saya open file dulu. Saya pakai yang data punya saya ya. Oke, misalkan yang ini ya, CM1. Nah, ini kita nggak ngapa-ngapain, langsung kita ke klasifikasi di sini, classify. Lalu kita pilih misalkan bias ya, naive bias. Kita pakai cross validation-nya 10 ya. Nah, ini contoh dulu ya untuk menghitung confusion metric. Nah, di sini bisa kalian lihat correctly classified instance ya. Nah, ini yang biasanya dihitung ya. Correctly ini dia akurasinya ya, kebenarannya. Ini dia bisa menghasilkan 80, sekian persen dan root mean squared error-nya 0,4 ya. Nah, ini ada ini adalah apa? Variabel-variabel untuk kita mengevaluasi dari algoritma tersebut. Lalu di bawah sini ada confusion metric nih. AB classified as ya sebagai kelas ya. Nah, di sini A sama dengan Y. Ini dulu saya waktu tesis ya ditanya nih. A itu apa, Y itu apa, N itu apa ya. Jadi karena ini datanya adalah data cacat software ya. Ada 2 kelas ya, jadi harus paham dulu datanya. Datanya ada 2 kelas, kelas yang cacat dan yang tidak cacat ya. Jadi yang Y itu yang cacat ya, karena datanya data cacat software. Berarti yang Y itu yang cacat. Yang N adalah yang tidak cacat. Ini dari confusion metric ini bisa menghasilkan true positive rate ya. Nah, ini ada true positive rate, false positive rate, lalu dia ada precision, ada recall, ada F measure ya. Lalu ada ROC area ya. Ini dari confusion metric ini dihitung nanti menghasilkan ini semua. Dari confusion metric ini ya, karena ini klasifikasi. Ya. Nah, contohnya di sini kita coba hitung satu ya, nih hitung satu. True positive rate itu TP ya. Nah, TP
TP ditambah FN ya. Nah, kita lihat di sini tabelnya. TP itu ada di plus ya. Plus di sini. Kelasnya plus ya. TP. Lalu kita TP plus FN berarti atas bawah ya. Plus dan minusnya. Ini agak susah ya, karena di WK itu sebenarnya kebalik. Kalau kita ngikutin tabel tadi, maka TP-nya ada yang di 11 ya. FN-nya ada yang 33. Ya, kita ikutin dulu yang ada di tabel ya. Ini biasanya kebalik nih. Kalau 11 ditambah 33 itu berarti 44 ya. Berarti tadi rumus Tiperat adalah TP dibagi TP plus FN. Ya, TP-nya 11 dibagi 44. Ya. Berapa tuh? Sebelas dibagi 44. 0,25 ya. 0,25. Benar nggak Tiperatnya? Di sini 0,262 ya. Coba kita analisa lagi ya. Siapa tahu kita salah posisi. A itu Y atau plus ya. A itu plus berarti. Dia yang cacat ya. Lalu B itu yang negatif. Berarti kalau mengikuti ini 11 ya, itu TP, benar ya. 11 itu TP. Karena dia Y positif ditambah di bawahnya itu harusnya kan B negatif ya, berarti 31. Nah, 42 ya. Berarti 11 dibagi 42. Hasilnya adalah 0,261 ya. Ini coba saya pakai kalkulator supaya kalian melihat. Ingat-ingat ya, di sini kalau tadi kita ngikutin tabel kan TP-nya 11, FN-nya 33 ya, karena kan tabelnya ke bawah ya. Tapi hasilnya tadi 0,25. Sedangkan di sini WK ini menampilkan dia 0,262. 0,262. Artinya salah ya. Tapi nggak mungkin dong WK itu salah gitu. Sedangkan ini aplikasi sudah banyak dipakai oleh peneliti, nggak mungkin salah gitu. Atau kita yang salah menghitung. Nah, ini sering terjadi ya. Kita harus lihat dulu A itu Y. A itu Y, Y itu kan data yang cacat ya, berarti positif ya. Karena ini datanya cacat ya. Berarti memang itu yang positif gitu. Sedangkan yang negatif adalah yang tidak cacat, karena ini data cacat gitu. Berarti apa? Cacatnya itu kan mayoritas ya, paling banyak gitu. Sedangkan data benarnya minoritas. Ya, mayoritasnya data cacat ya. Jadi A-nya ini dia plus ya, kalau B itu dia min ya. Kalau kita ngikutin tabel yang tadi, nah di sini TP itu dia plus ya, plus. FN itu min. Min yang pertama ya. Di bawahnya si TP ini. Kita balik lagi nih ke WK lagi. Berarti TP-nya itu dia 11, FN-nya itu dia 31. Ya. Nah, jadi ini memang di WK itu dia nggak sesuai tabel ya. Kita harus paham dulu kelasnya. Coba saya hitung ya, ini 11 dan 31 ya. Nah, tadi 11, kita cari yang TP plus FN-nya ya. 11 ditambah 31, 42 ya. 42.
Rumus dari TP-RET adalah 11 dibagi 42 ya. Kan FP ini FP plus FN 42-nya. Hasilnya adalah 0,2619. Kalau dibulatkan berarti 0,262. Dan hasilnya adalah, benar ya? Ini saya coba. Yang ini, TP-RET-nya 0,262. Ya, jadi rumusnya dari 11 dan 31 ini. Ya, FP-nya ini 11, lalu FN-nya ini 31. Rumusnya itu adalah FP dibagi FP ya, plus FN. Sama dengan berarti di sini 11 dibagi 42 ya. Hasilnya 0,262. Ya, jadi kita sudah membuktikan bahwa di WK ini benar ya, sesuai dengan rumus. Makanya WK ini dipakai untuk mempermudah peneliti. Kalau kita menghitung manual kan kelamaan, ya, maka pakai aplikasi. Nah, ini nanti kalian bisa cari sendiri. Misalkan ini true negative rate ya. Coba ya, kita satu lagi. True negative rate. Rumusnya TN plus FP. Coba ya. Rumusnya adalah TN plus FP. Oke. True negative rate. True benar tapi negatif. Benar tapi negatif. Di sini kita coba FP-nya tadi sudah ketahuan, 11 ya. Nah, TN-nya berarti di bawahnya FP. Ya, ini kan false positif, true negatif ya. Berarti 33. Kita coba dulu ya. Berarti 11 ditambah 33. 44 ya. Lalu TN-nya berarti 11 dibagi 44. Wah, salah ya. Nggak nemu nih. Nggak nemu ya. Berarti ada kesalahan ya. Coba kita lihat di tabelnya lagi. Oh, TN-nya itu paling akhir ya. TN-nya paling akhir. Jadi di bawahnya si FN. Di bawahnya si FN. Di bawahnya si FN ya. Ini hilang lagi teksnya. Di bawahnya si FN berarti 252 ya. Coba ya. 252 ditambah 11 ya. 263 ya. 252
dibagi 262. Hasilnya 0,961, benar nggak? Oke, kita balik lagi ke sini. Rumusnya TN ya, TN plus FP. Oh maaf, FP ya, bukan TP. FP ya, sebelahnya dari TP. Ini kan tadi TP ya, berarti FP-nya 33. 252 ditambah 33, 285. 33 dibagi 285. Nah, ini ketemu ya. Jadi si ini dia adalah TN, true negatif. Lalu 33 ini dia FP, false positif ya. Maaf ya, tadi itu TP ya, saya salah. Jadi kalau seperti ini, rumusnya TN, berarti di sini 33, ditambah 33 ditambah 252 ya. 282. Jadi dibayang soalnya. Nah, hasilnya di sini 0. Tahu deh ini ke siapa? Ya, hasilnya 0,1157 ya. Nah, ini kalau dibulatkan berarti kan 116 ya. Berarti di sini false positive rate-nya benar ya. Jadi memang ini di confusion metric di WK itu tidak bisa seperti ini langsung kita buat tabel seperti ini ya. Kita harus paham dulu mana false positif, true positif ya, dan sebagainya. Oke. Jadi ini pembuktian kalau di jangan dicoret-coret ya. Ya, ini pembuktian bahwa confusion metric sesuai dengan rumus ya di WK. Kita lanjutkan. Evaluasi clustering ya. Kalau evaluasi clustering ini biasanya dia memiliki kesamaan tinggi dalam sebuah cluster dan kesamaan rendah antar cluster. Ini ada indexingnya lah. Jadi evaluasinya ya dilihat dari hasil pengelompokan ya untuk kalau clusteringnya. Tapi kalau tadi yang klasifikasi kita pakai confusion metric. Lalu validasi. Validasi dalam pembelajaran mesin adalah memvalidasi data ya untuk memastikan program beroperasi pada data yang benar. Validation di sini ada beberapa pengimplementasian ya. Pertama, misalkan kita juga bisa membagi dua subset ya. Ya, membagi dua subset sub dataset ya. Misalkan ada dataset nih 1000, kita bagi dua ya, berarti 50%. Dibagi satu data training, satu data testing. Ya.
Data training itu data yang nantinya akan di-training atau dilakukan pembelajaran ke algoritma sebelum masuk ke data testing. Tapi kalau data testing langsung di-testing aja tuh pakai algoritmanya. Begitu. Lalu bisa juga 3 subset ya, tergantung nih nanti. Biasanya peneliti melakukan percobaan-percobaan supaya menghasilkan hasil yang bagus ya. Bisa juga yang 2 subset ini bagus gitu. Nah, tergantung datanya. 3 subset, misalkan tadi data training, data validation, dan data testing. Ya. Data training untuk pembentukan model, dan data testing digunakan untuk pengujian model. Ya. Data validation, memvalidasi model yang kita valid atau tidak. Ya, model kita tuh valid atau tidak. Gitu. Yang terkenal itu biasanya cross-validation. Ya. Jadi metode cross-validation itu digunakan untuk menghindari overlapping. Ya. Ya overlapping itu hasil yang terlalu bagus gitu. Karena bisa jadi itu ada sebuah kesalahan ya, overlapping. Lalu tahapan cross validation itu data dibagi menjadi K subset. K itu ya jumlah ya. Bisa N subset juga bisa ya. Ya karena 10 cross validation berarti K-nya sama dengan 10 ya. Yang berukuran sama. Berarti misalkan ada 100 dibagi 10 berarti satu subset datanya 10. Gunakan setiap subset untuk data testing dan sisanya untuk data training. Disebut juga K-fold cross validation. Seringkali subset dibuat bertingkat ya sebelum cross validation dilakukan karena stratifikasi akan mengurangi variansi dan estimasi. Jadi dilakukan selama 10 kali. Metode evaluasi standar biasanya pakai 10 fold cross validation. Kenapa 10? Ini berdasarkan penelitian ya. Banyak penelitian yang menghasilkan bahwa 10 itu adalah angka yang bagus ya, yang cukup bagus untuk melakukan pengujian sampai dengan menghasilkan data yang valid. Jadi cukup 10 fold cross validation. Ini yang populer ya. Artinya 10 fold cross validation akan mengulang pengujian sebanyak 10 kali. Hasil pengukuran adalah nilai rata-rata dari 10 kali pengujian. Jadi misalkan ini, testing pertama ya. Ini data set dibagi data training dan data testing sisanya nih. Ya. Ini dilakukan uji, ambil rata-rata, lalu yang kedua di sini berarti 2 blok ini data training, sisanya data testing, terus ya sampai dia menghasilkan pengulangan 10 kali, lalu dari 10 kali itu diambil rata-ratanya. Itu adalah 10 fold cross validation. Bagaimana penerapannya? Di WK bisa ya. Nah, di sini kita contoh ya. Tadi kan ada yang menggunakan pembagian data. Di sini di test option ini, di sini bisa langsung use training set ya. Artinya semuanya dimasukkan ke data training. Kita coba ya. Nah, di sini kita bisa lihat ROC-nya 0,735 ya, yang kelas Y. Coba sama yang tadi, ROC-nya 0,6 ya. Lebih bagus yang 0,7 ya. Lalu kita coba di sini percentage split ya. Jadi biasanya kan kalau misalkan pembagian itu nanti akan di-split ya atau dibagi subset ya. Misalkan 60-40 ya atau 50-50 ya. Misalkan di sini 66 ya, berarti sisanya adalah 44 ya. Nah, ini hasilnya 0,767. Tadi 0,735. Kita lihat ROC-nya ya. Kalau lihat akurasinya di sini 82, ini 83 ya, lebih bagus ya yang pakai split. Nah, tadi kalau yang cross fold validation kan kita tadi sudah pakai 10 fold cross validation ya di sini. Hasilnya tadi 0,6.
Tapi kita bisa lihat juga di hasil-hasil yang lain ya. Misalkan di sini di F-measure ya. Nah, jadi nanti evaluasi kita bisa mengevaluasi di sini hasil-hasilnya. Lalu bisa juga kita menggunakan presentasi yang lebih, misalkan 50 ya. 50 tadi yang dibagi 2. Hasilnya 0,71 ya, masih kalah. Artinya di dataset ini dengan penggunaan data training secara lebih banyak, hasilnya akan lebih akurat ya. Karena mayoritas, cuman ini problem ya, kalau di data cacat software itu problemnya ya karena pasti data itu mayoritas ya cacat gitu. Ya. Jadi pasti hasilnya ya, kalau kita pakai semua data, ya pasti bagus ya, karena datanya kebanyakan kelas Y yang cacat gitu. Itu juga harus difikirkan ya. Jadi tidak bisa kita, wah ini paling bagus Pak. Lihat dulu ya datanya. Ya, ini adalah contoh pengklasifikasian di BK yang menerapkan tadi ya, cross-fault validation, lalu subset ya. Pembagian-pembagiannya bisa di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini selesai ya. Kita lanjut ke pertemuan 6. Nah, di sini di pertemuan 6 tentang penelitian pembelajaran mesin ya. Ini terkait nanti kalian pembuatan jurnal ya. Yang belum mengirimkan tugas ya, saya masih tunggu sampai besok ya. Silakan yang belum membuat tugasnya bisa dikirim maksimal besok malam ya. Tugas itu nanti saya akan rekap untuk nilai tugas. Ya, nilai tugasnya. Jadi nanti saya rekap. Nah, ini untuk pertemuan 6, kita akan bahas penelitian tentang machine learning. Ya. Ini terkait nanti kalian membuat jurnal. Kenapa kemarin saya suruh kalian untuk mereview atau meresum ya, merangkum ya dari 5 jurnal. Nanti kalau kemarin kalian cari 5 jurnal itu yang up to date, yang memang kalian kuasai, itu bisa langsung kalian buat jurnalnya. Ya. Jurnalnya misalkan kalian judulnya apa? Misalkan analisis apa, dampak apa ya menggunakan algoritma apa ya. Sesuai dengan referensi yang kalian pakai ya. Nanti kalian bandingkan hasil penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya. Apakah ada novelty atau pembaharuan dari hasil? Kalau ada novelty, berarti model yang kalian usulkan itu bagus, menandingi jurnal-jurnal yang sudah ada. Artinya novelty. Novelty itu pembaharuan di jurnal ya. Kebaharuannya. Itu wajib ada di jurnal, novelty. Jadi kalau kalian mengusulkan model, berarti harus ada novelty-nya ya. Tapi di sini tidak selamanya harus akurasi ya. Bisa juga tadi variabel-variabel yang lain seperti ROC ya, F-measure dan lainnya itu ikut diperbandingkan. Jadi hasilnya mungkin bisa lebih bagus penelitian sebelumnya, tapi dalam hal beberapa variabel penelitian kalian lebih bagus ya, tidak masalah seperti itu, ya. Dan kalian bisa menggunakan dataset repository. Dataset repository itu seperti ini. Misalkan penelitian dari si profesor A itu pakai dataset cancer ya, dari mana lah intinya dataset ya. Nah, kalian juga pakai dataset itu supaya apa? Supaya hasilnya sama, bisa dibandingkan.
Kalau datanya beda, dibandingkan ya nggak seimbang gitu. Ya, jadi datasetnya harus sama. Jadi kalau kemarin 5 jurnal itu kalian kuasai, kalian bisa langsung membuat jurnal untuk nilai UAS-nya ya. Saya pastikan kalau selesai jurnalnya dan nanti silahkan ya, mungkin di pertemuan saya kasih waktu setelah UTS itu 3 minggu, saya rasa cukup sekali. Nanti kalian bisa tanyakan ke saya ya, atau Pak ini kita sudah buat, nanti saya koreksi dulu. Nanti saya bantu, atau nanti saya bantu untuk publikasikan ke jurnalnya. Kalau memang itu bagus, saya akan support ya. Bahkan nanti saya akan bantu tambahkan penelitian-penelitian. Nanti akan saya publikasikan di jurnal nasional terakreditasi ya. Baik itu jurnal yang dari BSI ataupun yang di luar BSI ya. Atau bisa juga nanti diikutkan di seminar nasional, ada proceeding ya, ataupun seminar internasional ya. Itu juga bisa. Kalau memang itu novelty-nya bagus dan layak ya, itu bisa diikutkan di seminar. Nah, di sini untuk penelitian ya, tentunya dalam penelitian ini ada standar ya yang dipakai di industri khususnya ya. Nah, ini mengacu pada standar CRI SPDM ya. Ini sebenarnya ada panduannya. Kalian bisa cari aja lah. Ini banyak kok jurnal-jurnal yang membahas CRI SPDM ya. Jadi sebenarnya dia menyediakan sebuah life cycle atau proses daur ulang dari proses data mining ini. Itu intinya seperti itulah ya. Nah, ini standar proses penelitian CRI SPDM ya tadi. Ya, jadi dari model. Nah, nanti kalian pada saat penelitian juga harus membuat kerangka atau framework penelitian ya. Misalkan pengumpulan data ya, normalisasi data ya, terus validasi data ya, lalu pengujian model ya, evaluasi model, lalu implementasi dan publikasi misalkan seperti itu. Jadi ada kerangkanya, kerangka penelitian namanya. Di sini ada business research ya. Jadi kalian harus tahu referensinya dulu atau daftar pustakanya kalian cari dulu sebanyak-banyaknya. Ya, lalu kalian juga harus paham dengan datanya itu. Lalu kalian persiapkan data preparation. Lalu kalian usulkan data di modeling ya. Lalu ada evaluation dan deployment fase. Jadi kalau di dalam industri itu ini mengacu ke software engineering ya sebenarnya. Jadi data mining-nya itu hanya sampai di sini. Tapi kalau sudah deployment itu nanti dia sampai ke aplikasi. Jadi kalau di ilmu komputer ya itu ada data mining ya, ada software engineering, ada image processing. Ya. Nah di sini di data mining ini sebenarnya data mining ini ya alurnya nanti ke software engineering juga ya, karena pembuatan aplikasi. Tapi bisa juga kita sampai di evaluasi fase ya, atau ya dari model yang kita usulkan, kita evaluasi, kita bandingkan. Deployment-nya ya tidak ya, karena kita tidak membuat aplikasi, kecuali kita membuat aplikasi. Tetapi dalam standar industri, itu dari semua model yang kita usulkan, itu ujungnya itu ya ke aplikasi, penerapan ke aplikasi. Ya, misalkan membuat aplikasi untuk menghitung optimasi, estimasi, dan sebagainya. Ujungnya ke aplikasi. Tapi dalam proses data mining itu sebenarnya sampai tahap modelan ya. Nah, kalau sampai di deployment, sebenarnya dia masuknya ke software engineering ya, karena ini tahapannya pembuatan aplikasi. Ya, tapi ini standar industrinya seperti itu. Nah, ini business understanding fase itu mengumumkan tujuan dan persyaratan proyek yang jelas dalam hal bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan. Jadi kalian bisa paham apa yang akan kalian kerjakan, ya. Strateginya apa untuk mencapai tujuan.
batasannya apa, rumusannya apa ya. Ini kalau kalian TA ini mungkin bab 1 ya. Rumusan masalah, latar belakang, tujuan ya, ruang lingkup ya. Ya. Lalu data understanding. Ini masuk ke pengumpulan data ya. Datanya bisa data primer. Kalau data primer berarti kalian mencari sendiri, misalkan dari menyebar kuesioner, wawancara dan sebagainya. Data sekunder tadi data kita bisa pakai data repository, data dari repository ya, misalkan data cancer dari mana ya, atau tadi dari NASA MDP ya, yang data catat software ya, itu bisa. Ya, ini di data understanding fase. Lalu kita harus kualitas data juga dievaluasi ya, datanya. Selanjutnya ada data preparation fase, yaitu persiapan. Datasetnya nanti mau dibuat apa, ya. Lalu kasus dan variabel yang ingin Anda analisis, itu seperti apa, lakukan transformasi pada variabel tertentu, ya. Normalisasi dan sebagainya, ya, pembersihan data misalnya. Ya, kalau kalian text mining itu ada proses namanya stemming ya. Stemming itu membuang kata-kata yang tidak penting supaya hanya diambil kata kerja. Ya intinya ini normalisasi, pembersihan data, data-data yang tidak penting lah dibuang gitu. Jadi yang penting aja yang dipakai. Lalu modeling fase. Nah di sini kita merumuskan modelnya, model yang bagus, model yang kira-kira nantinya akan menghasilkan misalkan akurasi atau klaster yang bagus ya. Nah, ini biasanya menggunakan beberapa model. Nanti tinggal dibandingkan usulannya. Lalu evaluation, ya dari hasil, kita bisa mengevaluasi hasilnya. Dengan membandingkan tadi dari referensi kita ya. Ya, kalau kita ngambil tadi referensinya siapa, dibandingkan datanya, hasilnya seperti apa. Apakah punya kita lebih bagus, atau malah lebih buruk ya. Dan usahakan harusnya penelitian itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Makanya ini hati-hati. Kalau misalnya kalian menentukan metode, ternyata hasilnya lebih buruk dari referensi yang kalian pakai, ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kan nilai dari kemanfaatannya tidak ada. Ya, makanya tadi kan ada nilai usefulness ya, atau kemanfaatan kebergunaannya harus ada. Ya, makanya nilai kebaharuannya harus lebih bagus dari jurnal yang kalian ambil referensinya. Lalu deployment. Ya di sini kalau di sini bisa juga diartikan membuat laporan ya deployment-nya. Tapi bisa juga membuat aplikasi ya. Nah, ya jadi ini bisa diartikan deployment-nya sebagai membuat laporan hasil ya, atau bisa juga kalian menghasilkan sebuah aplikasi. Oke. Jadi untuk pertemuan ini lebih ke bagaimana cara nanti kalian alur ya membuat jurnal ya. Ya. Ya, tadi terputus ya. Sampai di sini untuk pembahasan kita dan mudah-mudahan nanti kalian bisa sampai ke output yaitu membuat jurnal dan bisa publikasi jurnalnya maksimal 5 orang ya. Nanti kalau bagus berarti nanti ditambah saya sebagai pembimbing ya. Nanti saya arahkan untuk publikasinya di mana gitu. Jadi memang harus banyak membaca. Bahkan dulu saya kalau kuliah ya yang S2 itu memang jurnalnya internasional bahasa Inggris, wah repot banget ya, ribet banget karena kita harus translate ya. Ya minimal kita tahulah alurnya. Itu nggak 5 jurnal ya, bisa 10. Ya minimal itu 10. Bisa 20 dan seterusnya. Bahkan kalau review jurnal itu biasanya 100-an ya, 100 jurnal itu di review. Makanya kalau kalian nemu sistematika review ya, jurnal yang review itu biasanya di daftar isinya bisa sampai 100. Ya, itu udah skala profesor ya.
Ya, sampai di sini ada pertanyaan ya, silahkan. Atau sudah lumayan, atau udah pada tidur nih jangan-jangan. Udah mabok Bang lihat materinya. Ya, ya, memang seperti itulah ya. Saya dulu juga, ini bukan balas dendam ya. Saya dulu kuliah S2, nanti mungkin kalau kalian bisa lanjut S2 ambil ilmu komputer ya, ini akan lebih dahsyat lagi. Bagaimana dosen S2 itu profesor ya, sudah tua, dan cara mengajar itu hanya menjelaskan sedikit dan sisanya kita mencari sendiri. Ya, karena kan enak ya dosennya. Kalian kan sudah S2 ya, sudah master gitu. Masa harus dituntun terus gitu ya. Itu seperti itu ya. Tapi saya tidak balas dendam ya. Ini karena kalian masih yang S1 ya, tentu saya akan tuntun ya. Nanti kalau kalian S2 bisa lebih pusing lagi lah. Tetapi kita bisa tahu nih nantinya, karena memang data mining, software engineering, image processing itu semuanya by data ya, by data. Dan ini peluang untuk mempelajari ini masih sangat terbuka lebar ya, karena ini bahkan ini menjadi future ya, atau pemrograman nantinya akan semuanya ke arah ke data mining ya. Jadi banyak yang sekarang belajar statistik ya, data mining, itu tujuannya supaya menguasai, karena pasarnya sekarang kalau misalkan kalian developer ya, bikin aplikasi Android, web, sudah banyak sekali yang bisa ya. Tapi dalam proses data mining atau machine learning itu masih sangat sedikit. Dan perusahaan besar itu pasti butuh itu. Buat apa? Buat menganalisa. Misalkan kinerja perusahaan, kinerja karyawan ya, melakukan survei, itu pasti butuh orang-orang di bidang data mining ya. Seperti itu. Ya, bahkan saya sendiri, ini saya sharing juga ya, saya ikut juga di kelas decoding ya. Kalau kalian tahu decoding, ini saya bukan promosi, tapi ya mungkin kalau kalian ingin belajar lebih tentang learning path ya, atau machine learning, itu bisa ikut kelasnya decoding ya. Memang berbayar ya, tapi banyak kok beasiswa dari beberapa, bahkan saya kemarin ikut beasiswanya yang dari Kominfo ya, itu kan persyaratannya siapapun ya, siapapun boleh ikut, dan online ya, dan itu kerjasama dengan decoding. Itu kemarin saya ikut yang pemrograman Kotlin ya, dan sudah lulus. Nah biasanya kalau kita sudah aktif di decoding itu nanti akan ada email-email promo ya, bahkan beasiswa-beasiswa itu banyak. Nah kemarin saya dapat lagi dari Lintas Arta ya, itu salah satu perusahaan juga, perusahaan besar yang dia mengadakan beasiswa juga bekerja sama dengan decoding. Itu gratis. Saya dapat kelas learning path ya, belajar machine learning dengan Python dari dasar ya. Ya, jadi learn never stop ya. Jadi belajar itu tidak ada hentinya, sampai kapanpun kita akan belajar. Dan ya memang bosan gitu, tapi selama kita masih hidup kita akan terus belajar. Apalagi tuntutan ya, misalkan kalian bekerja sebagai software developer ya, di sebuah perusahaan kalian bikin web ya. Website saja, misalkan kalian sekarang pakai CI, CodeIgniter, atau Laravel. Nanti 1 tahun kemudian ternyata CodeIgniter dan Laravel ini sudah usang gitu ya. Karena muncul lagi, misalkan CodeIgniter versi 5, 6, 7, 8, atau mungkin ada pemrograman yang lebih bagus, React, ya, Node.js, maka perusahaan pasti menuntut harus gitu. Kalian sebagai software developer, mau tidak mau harus belajar. Ya, nggak bisa kalian, Pak, saya nggak bisa, harus pakai ini aja udah. Tapi tuntutan pasar, tuntutan industri memang sudah harus waktunya berubah. Gitu. Jadi
Kalau kalian belajar di machine learning ini, saya yakin, dan kalau kalian menguasai, pekerjaan itu pasti akan mengikuti kalian. Karena ini bidang yang masih sedikit orangnya. Ya, bidang yang masih sedikit orangnya. Ya, ada machine learning, ada image processing tuh yang bikin filter-filter itu kan pakai algoritma, itu nggak sembarangan menentukan pola ya. Lalu ada face recognition, voice recognition ya, yang suara translate, yang Google Assistant itu juga pakai machine learning semuanya ya. Tidak semudah if else, itu enggak. Itu pakai algoritma. Baik, itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah wawasan. Jangan lupa latihan UTS ya. Silakan dicoba latihan UTS. Kalau tadi ada informasi kampus e-learningnya lagi nggak bisa diakses. Nah, nanti kalian mungkin di materi-materi yang lain sudah latihan UTS ya. Nggak apa-apa ya. Ya, ini artinya dicoba login, bisa ya, lancar gitu. Jadi minggu depan sudah masuk UTS ya, karena ini kan teori, nanti dilihat aja ya di KRS ada nggak jadwalnya ya. Jadi kalau ada ya berarti kalian ikut UTS ya. Itu. Absennya di mana, Pak? Di e-learning masih error ya? Udah bisa belum? Masih error, Pak. Udah bisa Pak e-learning. Oh, udah bisa. Coba coba. Udah bisa Pak e-learning Pak. Oke. Ya, nanti saya ambil dari ini saja ya, Zoom ya. Atau nanti kalian tulis aja di grup ya, di WA, di list aja. Ya, untuk absennya. Oke. Sebentar ya, kita sebelum tutup, boleh dinyalakan dulu kameranya, saya mau ambil gambarnya. Baik, Pak. Udah mau di screenshot. Oke, saya screenshot dulu ya. Pak, bentar Pak. Ya. Ini maskeran, Pak. Lucu kok. Nih, jangan-jangan ada yang sambil tidur ya. Saking lamanya saya menjelaskan, bisa sambil tiduran ya, anak habis buka ya, tidur. Nah. Ya, dinyalakan dulu sebentar ya. Wah, ada yang nobar. Memang kelas machine learning ini kita harus banyak senyum lah ya, harus banyak ketawa gitu ya. Jadi jangan dibikin pusing ya, karena memang sudah pusing gitu. Oke, saya ambil gambar dulu ya. 1, 2, 3. Senyum ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti kelas saya pada hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti kalau ada masalah ya, ada kendala, bisa ditanyakan di grup ya. Baik, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjalankan ibadah Ramadan ya bagi yang menjalankan. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa live ya.